Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 5 ya. Di buku tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran kelima ya. Di sini ada sebuah bacaan. Mari kita baca. Ayo membaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu, benda yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama benda-benda yang dihasilkan. Nah, anak-anak, selain dari kayu, kertas, dan plastik, banyak sekali benda-benda yang terbuat dari bahan yang lain ya. Silakan kamu tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut ya di sekitar rumahmu. Selain dari plastik dan kertas, juga kayu ya. Kita lanjutkan. Bacalah informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air ya. Ada benda yang terbuat dari kaca ya anak-anak. Seperti apa coba? Iya, gelas, piring, mangkok ya. Apalagi yang dari kaca, kaca jendela ya, akuarium ya kan. Juga peralatan laboratorium juga terbuat dari kaca. Karena kaca itu tahan air ya anak-anak, kedap air dan juga tembus cahaya. Kita lanjutkan. Benda dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Nah, itu ya, terbuat dari logam ya. Kita lanjutkan. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik ya. Karena logam itu kuat, juga mudah dibentuk dan penghantar panas yang baik. Penghantar panas yang baik itu artinya dapat merambatkan panas ya dengan baik. Contohnya panci, katel itu ya. Kenapa dibuat dari logam? Karena bisa menghantarkan panas dengan baik. Jadi bisa dibuat untuk memasak ya. Kemudian benda dari karet. Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Diskusikan bersama temanmu. Nah, ini ya, benda-benda terbuat dari karet. Ini ada sepatu bot, ini ada apa? Kaki katak ya untuk berenang, ada ban motor, juga ada penghapus. Apalagi coba yang terbuat dari karet? Iya, seperti gelang karet ya. Itu yang suka kamu digunakan untuk main apa? Main loncat tinggi yang seperti itu juga terbuat dari karet. Apalagi yang terbuat dari karet? Iya, sandal ya terbuat dari karet. Ayo mengamati. Amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Nah, kamu mencari 5 benda ya, harus mewakili. Ada yang terbuat dari kaca,
ada yang dari logam atau karet ya. Kamu amati di sekitarmu, adakah benda-benda itu yang terbuat dari kaca, logam atau karet ya? Kalian silakan isi. Kita lanjutkan. Ayo mencoba. Kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Lengkapilah bagan berikut. Bahan pembentuk benda ada dari kaca, ada dari kayu, ada dari kertas, ada dari plastik, satu lagi dari apa tadi? Dari iya, dan juga dari log. Iya. Nah, dari kaca, sifat bahannya bagaimana? Contoh bendanya apa? Dari tadi yang Bapak tambahkan itu sifatnya apa? Contoh bendanya apa? Yang tadi juga yang dari yang keras-keras itu ya, sifat bahannya apa, contoh bendanya apa. Silakan kamu isi ya yang ini. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolahmu. Sebutkan bahan yang biasa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ayo, tempat sampah terbuat dari apa? Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya cukup? Mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Sekarang musyawarahkan dengan teman sekelasmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Nah, kalian bermusyawarah dengan temanmu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu. Kalian tuliskan hasilnya di sini ya. Kita lanjut. Ingatlah kembali saat kamu melakukan musyawarah bersama teman-teman. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini ya. Kamu ingat-ingat pas musyawarah dengan teman-teman. Kemudian kamu jawab pertanyaan ini. 1. Apakah setiap anak boleh memberikan pendapat saat musyawarah? Nah, saat musyawarah berlangsung, apakah setiap anak boleh mengajukan pendapat? Nah, kamu jawab di sini ya. Mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Ya, apa yang terjadi jika hanya 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat? 4. Apakah kita boleh memaksakan pendapat saat musyawarah? Apakah kita boleh memaksakan kepada orang lain pendapat kita? Kamu jawab di sini ya. Tuliskan pengalamanmu tentang musyawarah. Apakah menurutmu musyawarah sudah berjalan lancar ya? Apakah musyawarahnya berjalan lancar atau tidak? Nah, kita lanjutkan. Ayo mencoba. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris. Plastik, kayu, dan aluminium, logam adalah bahan yang dapat digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris? Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris. Kamu akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Ada satuan meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, dalam penggaris itu atau ukuran itu ada satuan meter, ada sentimeter, dan juga ada milimeter ya. M, cm, dan mm adalah satuan panjang. Maksudnya M itu meter, cm itu sentimeter, dan mm itu adalah milimeter. Adalah satuan panjang. Adakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan titik-titik sentimeter sama dengan titik-titik milimeter ya. Berapa ya satuan 1 meter itu berapa senti dan berapa milimeter? Mari kita cari ya. Nah, di sini ada sebuah bacaan ya. Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan sentimeter? 5 meter ditambah 30 cm. 5 meter sama dengan 500 cm.
30 cm sama dengan 30 cm. 5 meter 30 cm itu sama dengan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm ya. Jadi anak-anak, 1 meter itu, ingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm. 1 meter itu sama dengan 1000 mm ya. Jadi ini perbandingannya ya. Nah tadi kan dalam soal itu Beni itu 5 meter lebih 30 cm. Maka kita rubah ya. Kita rubah ini jadi sentimeter ditambah, kita rubah ke sentimeter karena 30 udah satuannya udah sentimeter, jadi tidak usah kita rubah. Nah yang 5 meter ini kita kalikan 100 ya. Jadi 5 dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi 5 meter itu berapa sentimeter? Maka 5 dikali 100 ya. Jadi isinya di sini 500. Nah, sama dengan 500 ditambah 30. Jadi 530 cm. Jadi ini sama sentimeter, ini sama sentimeter ya. Nah, seperti itu ya caranya ya. Oke, kita lanjutkan. Panjang mobil Ayah Dayu adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter adalah 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm sama dengan 4 meter ditambah 10 cm sama dengan 4 meter 10 cm ya. Jadi kalau dirubah menjadi satuan meter, yang tadinya 410 cm itu menjadi 4 meter 10 cm ya. Nah, di sini ada soal latihan. Ubahlah sesuai satuan yang diminta. Nah, di sini ada 200 cm. Itu sama dengan berapa meter ya, dirubah menjadi meter. Yang ini 6 meter dirubah menjadi sentimeter. Berarti kebalikannya ya, dibagi ya. 7 meter berapa sentimeter. Nah, yang ini juga sama ya. Kemudian kita perhatikan lagi ini ya, ada benda nih. Tebakanmu hasil pengukuran. Nah, kamu pintu berapa? Yang ini jendela, ada meja, ada kursi, ada papan tulis. Nah, ini kamu ukur ya. Ukur dengan menggunakan alat ukur ya. Ada pintu di rumah kamu. Kamu ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya ya. Nanti kamu masukkan ke sini. Berapa panjangnya, berapa lebarnya ya. Kemudian ini berapa lebarnya, yang ini juga berapa lebarnya, yang ini berapa tingginya, yang ini berapa lebarnya ya. Yang ini berapa tingginya aja, yang pintu ya. Yang pintu ukur berapa tingginya. Kalau jendela berapa lebarnya. Kalau meja berapa panjangnya. Kalau kursi berapa tingginya. Kalau papan tulis berapa lebarnya. Kamu masukkan ke sini ya. Juga kamu masukkan ke sini ya. Iya, itu aja mungkin pelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang Bapak sampaikan. Ingat anak-anak, selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa ya, kalian harus rajin-rajin mencuci tangan. Juga kalau kamu keluar rumah, kamu memakai masker ya. Juga menjaga jarak, jangan berkerumun ya untuk anak-anakku sekalian. Juga jangan lupa untuk makan dan minum yang sehat ya. Jangan sampai kalian kasihkan bermain, tidak mau minum, tidak mau makan ya. Biar badan kalian tetap sehat ya, harus makan makanan yang sehat dan juga cukup minum air putih yang cukup ya.
Oke anak-anak, begitu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.